Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Mawsu'atil Akhlaq karya Majmu'ah minal Ulama rahimahumullah. Kita sekarang masuk akhlak yang keempat, yaitu al-ithar. Apa itu al-ithar? Qala rahimahullah, ma'nal itharu ma'nal ithar lughatan masdarun min athara yu'thiru itharon. Jadi ithar adalah masdar dari kata athara yu'thiru, mengutamakan orang lain. Jadi ithar itu artinya apa? Mengutamakan orang lain. Bimakna takdimu wal ikhtiyari, takdimi wal ikhtiyari wal ikhtisasi. Secara bahasa artinya mendahulukan, memilih, mengkhususkan. Di antara makna dari kata ithar itu adalah al-atharoh. Maknanya apa? Taqaddum wal ikhtisas, maju dan khusus, spesialis. Ithar secara istilah ini yang lebih penting. Taqdimul ghair ala nafsi, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Mendahulukan siapa? Orang lain daripada diri sendiri. Fin naf'i lahu, dalam memberi manfaat untuknya, wa daf'i anhu, dan menolak mudarat darinya. Jadi kebaikan-kebaikan dahulukan orang lain, bahaya hindarkan orang lain lebih dahulu. Wa huwa nihayatu fil ukhuwah, dan dia puncak dari persaudaraan. Dia akhir dari persaudaraan. Jadi ini langsung akhlak puncak ya. Mestinya kita belajar dari yang dasar-dasar dulu, tapi tidak masalah. Urutan kitab ini berdasarkan abjad ya. A dulu kan, dari pertama itu A, ini masih A, ithar. Jadi bukan urutan mana yang diamalkan dulu, tapi tidak masalah. Kalau orang langsung bisa mengamalkan ithar juga bagus. Ya, seperti sebelumnya ihsan, kemudian amanah, kemudian perbedaan antara ithar dengan sakha dan jud. Sakha itu kemurahan, jud kedermawanan. Ini arti bebas sebenarnya ya. Dalam bahasa Arabnya ada makna khusus. Mari kita pahami satu persatu makna dari ithar, sakha, dan jud. Tiga kata mirip maknanya, tapi ada bedanya pasti. Setiap sinonim pasti ada perbedaan. Al-ithar manzilatul judi was sakha'i wal ihsan. Ithar itu adalah kedudukan jud dan sakha dan ihsan. Jadi ithar itu mencakup semua itu. Ithar itu adalah kedermawanan, ithar itu adalah kemurahan, ithar itu adalah ihsan, kebaikan. Wa sumiya bimanzilatil ithar, dan disebut dengan tingkatan ithar lanau a'la maratibi, karena dia yang paling tinggi dari semua itu. Final maratib salasatun, tingkatnya ada tiga, tingkatannya ada tiga. Yang pertama, Allah yang kusahu al-badlu wa la yas'ubu alaihi fahuwa manzilatu sakha'i. Ketika seorang berderma, berkorban, memberi, maka pemberiannya itu tidak mengurangi apa yang dia punya, maksudnya sangat kecil gitu. Atau tidak sulit baginya, gampanglah, mudah.
Itu namanya sakho, kemurahan. Jadi kalau orang punya 100, dia kasih 1 ke orang, nah itu sakho biasa. Kemudian yang kedua, an yu'tiyal aktsar wa yubqiya lahu syai'an, memberi lebih banyak dan disisakan sedikit. Au yubqiya mithla ma a'ta, atau minimal sama, yang diberikan dan yang disisakan sama. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang kau sisakan di rumah? Yang semisal ini. Ini namanya apa? Jud. Jadi jud, kedermawanan, lebih tinggi dari kemurahan. Saya nggak tahu ya kalau dalam bahasa Indonesia, saya ngartikan bebas. Pokoknya sakho, jud lebih tinggi dari sakho, itu lebih tepat. Kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. Jadi al-jud maknanya itu memberi lebih banyak daripada yang disisakan, atau minimal sama dengan. Itu namanya apa? Al-jud. Kalau memberinya lebih sedikit daripada yang disisakan, namanya apa? Sakho. Kebanyakan kita ya bisalah sakho itu. Sakho mudah. Banyak orang Islam yang bisa itu, bahkan orang kafir pun banyak. Tapi untuk memberi lebih banyak daripada yang disisakan, ini luar biasa ya. Mulai luar biasa. Lalu itsar, bagaimana itsar? An yu'thira ghairahu bisyai' ma'a hajatihi ilaihi, lebih mendahulukan orang lain padahal dia sangat butuh kepadanya. Dan inilah tingkatan itsar. Jadi memberi kepada orang lain padahal dia butuh, adanya cuma 1, dia butuh 1 itu, tapi dia berikan kepada orang lain. Itu namanya apa? Itsar. Jadi itsar yang paling tinggi ya. Dapat gaji 10 juta misalnya, tiba-tiba ada orang butuh, dia pokoknya mendesak sekali kebutuhannya, kalau tidak akan terjadi bahaya. Dia dahulukan orang lain. Dia sebenarnya ya 10 juta itu untuk kebutuhan sebulan ke depan. Tapi karena dia melihat orang lain ini lebih butuh, kasihkan kepada orang lain. Akhirnya dia, kebutuhan dia pun ya terbengkalai sebagian. Dia harus minjam ke orang mungkin. Mendahulukan orang lain, dia rela meminjam dan seterusnya. Itu namanya itsar. Dan ini berat sekali itsar ya. Jud aja udah berat, apalagi itsar. Makanya jangan berbicara itsar kalau kita belum sakho, kalau kita belum jud, dan jangan bicara jud kalau kita belum sakho. Latihan sakho dulu, baru nanti akan bisa menjadi jud, baru akhirnya bisa itsar. Tapi kadang-kadang tidak masalah. Kadang-kadang itsar, walaupun dominannya sakho, kemudian kadang-kadang jud, lebih sedikit lagi itsar, tidak masalah. Itu semuanya bukan kewajiban. Ini semuanya akhlak. Ini semua keutamaan. Sifatnya tidak wajib ya. Kayak tadi ada orang butuh mendesak, kalau enggak terjadi bahaya. Itu seperti wajib, tapi enggak wajib juga. Kenapa? Toh masih banyak orang lain gitu. Dia punya keluarga juga gitu. Lebih berhak minta tolong keluarganya. Saya kan cuma kawan, cuma tetangga misalnya. Jadi bukan kewajiban. Itulah itsar. Kalau sudah tingkat kewajiban itu namanya ya wajar ya, namanya kewajiban. Tapi ini bukan kewajiban. Jadi sakho, jud dan itsar ini bukan kewajiban. Ini kemurahan, kedermawanan, kebaikan, keutamaan. Maka akhlak-akhlak yang mulia ini bisa dilatih ya. Apalagi dari lingkungan atau keluarga latar belakang yang memang terbiasa pelit, itu mendarah daging, anak cucunya juga ikut pelit. Tapi bisa dirubah dengan Islam. Makanya Islam datang untuk apa? Menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Sudah ada kemuliaan, disempurnakan lagi dengan Islam. Kalau belum ada, ya diadakan. Makanya belajarlah Islam, amalkan. Anda akan menjadi orang yang
mulia, berakhlak mulia seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat beliau radhiyallahu anhum. At-targhib wal hathu alal itsari minal Qur'ani was sunnati. Motivasi untuk itsar di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi itsar itu paling tinggi memang ya. Mestinya kita belajar sakho dulu, tapi tidak masalah. Kita belajar teorinya dulu, itsar. Siapa tahu kalau kita punya teori terlebih dahulu, kan semua teori kan mendahului praktek ya. Ilmu itu sebelum amal. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sudah punya cita-cita ke arah sana. Sejak dini kita belajar, dari kecil apalagi sudah diajari, sudah dicontohkan oleh guru-gurunya, Masya Allah. Dicontohkan oleh keluarganya, lingkungannya, semuanya ngerti tentang masalah itsar. Insya Allah lebih mudah dibanding orang yang gak pernah belajar, gak pernah melihat contoh, hidup di tengah lingkungan orang yang rakus, buas dan sebagainya. Itu akhlaknya ya buruk jadinya. Sampai mati kalau gak belajar Islam tetap dalam keadaan akhlak yang buruk. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang telah menempati negeri dan telah beriman terlebih dahulu, yaitu orang-orang Ansor, min qablihim, telah beriman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, orang-orang muhajirin. Orang Ansor mencintai muhajirin, Masya Allah ya. Itu cinta karena Allah, karena iman. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, tidak terdapat pada dada-dada mereka hajat dari apa yang mereka berikan. Jadi ya sudah, memberi dengan lapang dada. Minti binafsihim, dari kebaikan jiwa mereka, tanpa ada rasa beban dan sebagainya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, ini syahidnya, orang-orang Ansor itu lebih mendahulukan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Luar biasa kompak mereka. Mereka yu'thiruna, jadi mereka gak cuma perorangan, gak cuma satu orang. Mereka lebih mendahulukan atas diri mereka sendiri. Ya, mendahulukan siapa? Orang-orang muhajirin. Bahkan disebutkan di sini walau kana bihim khososoh, walaupun mereka sebenarnya juga sangat berkepentingan, berkekurangan ya, mereka juga sangat butuh. Cuma lebih mendahulukan orang-orang muhajirin. Ini pujian Allah kepada siapa? Satu kaum, Al-Ansor. Jadi setelah ini apakah kita membenci orang Ansor? Kalau setelah pujian Allah ini masih enggak suka dengan orang Ansor, itu adalah kemunafikan. Makanya Nabi menyatakan hubbul ansor minal iman. Mencintai orang Ansor itu termasuk keimanan. Bagaimana kita tidak cinta dengan orang-orang yang sudah Allah puji? Ya, mereka terpuji di sisi Allah. Kadang-kadang ada orang terpuji di mata manusia, belum tentu terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang Ansor jelas-jelas dipuji Allah. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai mereka. Orang beriman pasti mencintai orang-orang baik. Kalau orang yang mencintai orang-orang buruk, membenci orang baik, itu orang munafik. Ya, kalau orang yang baik di sisi Allah seperti ini kok dibenci, seperti orang-orang Syiah dan yang lain-lain banyak ya, tidak hanya Syiah saja yang suka membenci para sahabat. Itu sejatinya bukan orang mukmin, orang-orang munafik kalau mereka mengaku muslim. Jadi yang namanya cinta dan benci itu hanya karena Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Wa may yuqashuha nafsihi, dan kata Allah, siapa yang terlindung dari kekikiran jiwanya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menunjukkan bahwa jiwa itu buruk, jiwa itu kikir, jiwa itu pelit. Nafsu ya, nafsu itu pelit. Makanya kalau kita bisa tidak pelit, karena apa? Karena dilindungi oleh Allah Ta'ala. Dilindungi dari sifat buruk itu, dilindungi dari kekikiran dan kepelitannya. Makanya kalau orang masih pelit, masih ngikuti jiwanya, masih ngikuti nafsunya,
sampai kalau Allah kemudian menghendaki dia menjadi orang baik, dilindungi dari apa? Sifat kikir dan pelit. Selama orang itu masih kikir dan pelit, berarti memang Allah belum menghendaki baginya kebaikan. Mereka tidaklah beruntung. Faulaika humul muflihun. Jadi orang yang beruntung, yang sukses dunia apalagi akhirat adalah orang-orang yang bebas dari kikir, bebas dari pelit, ya, tidak lagi memonopoli harta, tidak lagi mau memegang dunia dengan kuat, memasukkan dunia ke dalam hatinya, tidak. Orang yang mencintai dunia berlebihan ataupun tidak berlebihan, tapi cinta terhadap dunia itu biasanya pelit. Kalau orang cinta akhirat, mulai dia dermawan, ya, lebih mencintai akhirat daripada dunia, itulah zuhud, dan orang zuhud itu pasti dermawan. Itu mulai zuhud dalam masalah harta. Nanti zuhud juga dalam masalah apa? Kedudukan, pujian, penghargaan manusia. Zuhud dia nggak butuh dengan pujian manusia, dipuji maupun dicela sama rasanya. Itu orang yang mulai lebih mencintai Allah daripada dunia seisinya. Ai wa yu'tunal muhajirina amwalahum. Jadi mereka orang-orang Ansor memberikan kepada orang-orang muhajirin harta-harta mereka, itharon lahum, sebagai bentuk mendahulukan mereka dengan harta-harta tersebut, ala anfusihim, atas diri-diri mereka sendiri. Walau kana bihim hajatun, walaupun mereka sebenarnya punya hajat, punya kebutuhan, wafaqatun, bahkan mereka berkekurangan, mereka miskin sebenarnya. Ila ma atharu bihi, ya, mereka sangat butuh kepada apa yang mereka berikan kepada orang muhajirin, min amwalihim ala anfusihim. Kemudian ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 92. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang sempurna, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Banyak orang yang memberi karena sudah tidak butuh, ya, baju bekas, barang bekas dikasih-kasih ke orang. Kalau masih baru, ya dipakai sendiri. Rata-rata orang masih begitu. Nah, begitu baik juga, tidak masalah, kebaikan juga, jangan dilarang orang berbuat baik. Cuma Allah memotivasi, itu belum mencapai apa? Albir yang sesungguhnya, kebaikan yang sesungguhnya. Kebaikan yang sempurna itu sampai kita memberi apa yang kita cintai, memberikan pada orang lain apa yang kita cintai, bukan sekedar yang kita sudah tidak butuh, bahkan yang kita sangat butuh kepadanya kita berikan. Itulah itsar. Jadi akhlak luar biasa memang itsar. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan, memberikan kepada orang lain, membelanjakan untuk orang lain apa yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Artinya Allah siap membalas. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang Asy'ari, idza armalu, jika mereka kehabisan makanan, ya, armalu itu kehabisan apa? Makanan. Fil ghazwi, dalam peperangan. Au qalla ta'amu iyalihim, atau sedikit makanan untuk keluarga mereka. Bil Madinah, di Madinah. Jama'u makana indahum, kemudian mereka akan mengumpulkan apapun yang masih mereka punya, semua dikumpulin. Fi thawbin wahid, dalam satu kain. Tsumma iktasamuhu, kemudian mereka bagi-bagi rata bainahum, di antara mereka. Jadi ini namanya tambal sulam gitu. Yang punya banyak ngasih banyak, nanti dibagi dapatnya sama dengan yang lain. Dibagi di antara mereka fi ina'in wahid, dalam satu wadah, bisawiyah, dengan sama rata. Fahum minni wa ana minhum, maka Rasul bilang, mereka dariku dan aku dari mereka. Ini tanda bagaimana Allah mencintai orang-orang Asy'ariyin yang mereka begitu dermawan, ya, mau mendermakan hartanya di saat berkekurangan.
ya. Berderma di saat berkecukupan itu biasa. Tapi bagaimana berderma di saat berkekurangan? Ini yang luar biasa. Ini yang mencapai apa? Kebaikan sempurna. Albir, al-hakiki. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, haddatsa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu arada an yaghzuwa. Terjadi pada Rasulullah, beliau ingin berperang. Maka beliau bersabda, "Ya ma'syarul muhajirin wal ansor." Wahai para muhajirin dan ansor. Semua sahabat dipanggil. Nah, sahabat terbagi dua, muhajirin dan ansor. Inna min ikhwanikum qauman, sesungguhnya di antara kawan-kawan kalian ada satu kaum laisa lahum malun, mereka enggak punya harta, wala ashirah, enggak punya keluarga, miskin, enggak punya saudara. Falyadumma ahadukum ilaihi ar-rajulaini aw tsalatsa, maka hendaknya gabungkan salah seorang dari kalian kepadanya dengan 2 orang atau 3. Hendaknya bergabung satu di antara kalian dengan 2 orang mereka atau 3. Fama li ahadina min dhahrin yahmiluhu, maka apa yang ada pada salah seorang dari kita dari punggung kendaraan maksudnya, yang bisa membawanya, ila uqbatun ka'uqbati, jadi Nabi menawarkan siapa yang punya kuda atau onta ya, untuk membawa dirinya dan juga bawa satu kaum yang miskin itu ikut berjihad. Jadi gantian, satu onta untuk 2 orang atau 3 orang bergantian. Fadawantu ilayya itsnaini, maka kata Jabir, maka aku gabung kepadaku 2 orang atau salasa atau 3. Qala mali illa uqbatun ka'uqbati ahadihim min jamalin, aku tidak punya kecuali satu ya, seperti salah seorang dari mereka dari onta. Begitu mereka mau berjihad, ada kawan-kawannya yang enggak punya kendaraan, mereka siap menampung mereka bergantian naik onta. Inilah itsar. Inilah kedermawanan. Kemudian pembagian al-itsar. Awalan, yang pertama, aqsamul itsar min haitsu ta'alluquhu bil ghair. Pembagian itsar dari segi kaitannya dengan orang lain. Yang qasimul itsar min haitsu ta'alluquhu bil ghairi ila qismain, terbagi 2. Al-qismul awal, bagian yang pertama, itsarun yata'allaqu bil khaliq, bukan orang lain ya, berarti ya, pihak lain lah. Jadi itsar dikaitkan dengan pihak lain terbagi 2. Yang pertama, itsar yata'allaqu bil khaliq, itsar yang berkaitan dengan al-khaliq. Wa huwa afdalu anwa'il itsar, ini itsar yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling tinggi kadarnya. Di antara tandanya, an yaf'alal mar'u, seseorang melakukan kullama yuhibbuhullah, semua apa yang Allah cintai. Semua apa yang Allah cintai. Wa ya'muru bihi, dan Allah perintahkan. Wa in kana ma yuhibbuhullahu makruhan ila nafsil abdi, walaupun apa yang dicintai Allah itu dibenci oleh nafsu hamba. Dan semua perintah Allah rata-rata dibenci oleh nafsu. Nafsu kita tuh enggak mau masuk surga. Surga itu dikelilingi dengan makarih, perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Jadi mendahulukan apa yang Allah cintai walaupun dibenci oleh nafsu. Sakilan alaihi, dan berat atasnya. Jadi dibenci oleh nafsu, berat atasnya.
Wa an yatruka ma yakrahuhullah, dan dia meninggalkan apa yang Allah benci dan Allah larang. Wa in kana muhabbaban ilal mar'i, walaupun dicintai oleh seseorang, oleh nafsu seseorang. Tastahihi nafsuhu, disukai oleh nafsunya. Wa targhabu fihi, dan sangat menginginkannya. Ini itsar yang paling tinggi ya, yaitu apa? Mendahulukan apa yang Allah cintai daripada yang dicintai nafsunya. Lebih mengutamakan meninggalkan yang Allah benci daripada yang dibenci oleh nafsunya. Walaupun dicintai oleh nafsunya, kalau Allah benci dia tinggalkan semaksimal mungkin. Ini itsar yang tertinggi. Kemudian qismu tsani, bagian yang kedua, itsarun yata'allaqu bil khalqi, itsar yang berkaitan dengan makhluk. Dan ini terbagi 3. Bagian yang pertama, ini hukumnya tercela, terlarang. Wa huwa an tu'thira ghairaka bima yajibu 'alaika syar'an, yaitu mendahulukan orang lain dengan apa yang wajib atasmu secara syar'i. Fa innahu la yajuz, maka ini tidak boleh, haram. An tuqaddima ghairaka fi ma yajibu 'alaika syar'an, jadi mendahulukan orang lain pada perkara yang wajib atasmu secara syar'i. Misalnya memberi nafkah istri, udahlah biarlah orang lain yang ngasih nafkah istri saya, tidak boleh. Wajib atasmu memberi nafkah istri. Fal itharu fil wajibat asy-syar'iyyah, maka itsar dalam kewajiban syariah hukumnya haram. Wala yahillu, tidak halal. Lano yastalzimu isqatul wajib 'alaika, karena itu berkonsekuensi menggugurkan kewajiban atasmu. Jadi meninggalkan kewajiban hukumnya apa? Haram. Kemudian yang kedua, makruh atau mubah. Makruh itu aslinya mubah memang, cuma meninggalkannya lebih bagus. Melakukannya mubah, tapi meninggalkan lebih bagus, itu makruh. Fawal itharu fil umuril mustahabbah, itsar dalam perkara yang sunnah. Waqad karihahu ba'du ahlil ilm, telah dibenci oleh sebagian ahli ilmu, dan sebagian ahli ilmu yang lain membolehkan. Ya, satu memakruhkan, satu kelompok membolehkan. Lakin natar kahu aula, tapi meninggalkannya lebih utama, yaitulah definisi makruh sebenarnya ya. Kalau boleh tapi meninggalkannya lebih utama, itulah makruh. Sama seperti ahabul halal ilallah, halal yang bukan ahabu, ahabul haram ilallah, abghadul halal ilallah, perkara halal yang Allah benci, itu talak diantaranya. Halal tapi dibenci, maksudnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Kalau ditinggalkan lebih bagus. Hukum asalnya ya, dan hukum asal bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. La syakka illa limaslahatin. Jadi meninggalkannya lebih utama, tidak diragukan kecuali untuk maslahat. Kalau ada maslahat maka melakukannya tidak masalah. Jadi itsar untuk perkara mustahabbah. Misalnya Pak, membantu orang, ya kamu ajalah yang bantu, saya nanti belakangan. Ini makruh ya. Ya boleh tapi makruh. Lebih bagus kita yang membantunya. Nanti orang lain ngikut ya alhamdulillah gitu. Lebih banyak yang berbuat kebaikan. Jangan hanya memotivasi orang untuk berbuat baik sementara kita tidak. Ini jadi makruh nantinya.
Kemudian yang ketiga, mubah. Ini itsar yang hukumnya mubah. Wa hadzal mubah qad yakunu mustahabban, dan mubah di sini bisa jadi mustahab. Jadi mubah dekat ke mustahab, kalau yang sebelumnya mubah dekat ke makruh. Wa dzalika an tu'thira ghairaka wa tuqaddimahu, yaitu dengan cara kamu mendahulukan orang lain ala nafsika, atas dirimu, fi amrin ghairi ta'abbudi, dalam perkara selain ibadah. Nah, jadi itsar yang kita bahas dalam pembahasan akhlak ini adalah yang ketiga ini, mendahulukan orang lain dalam perkara yang bukan ibadah. Berarti perkara apa? Perkara duniawi secara umum. Mendahulukan orang lain untuk makan duluan, minum duluan, pakai baju duluan, maksudnya ya udah orang lain, masalah dunia, bukan masalah apa? Ibadah. Makanya kalau ada soft kosong di depan yang cuma bisa diisi satu orang, kita datang bersamaan, masuk pintu masjid bareng, itu soft tinggal celat cuma satu, maka lebih bagus mendahulukan orang lain atau kita? Hah? Lebih bagus itsar atau tidak? Tidak. Ya, ini lebih bagus tidak, ya makruh. Karena ini mustahabbah, perkara ibadah ya. Untuk masuk soft duluan itu lebih dianjurkan. Dan ini masalah ibadah. Intinya la itsara fil ibadah, begitu ulama membuat kaidah. Tidak ada itsar dalam perkara ibadah. Kalau kaitannya ibadah, jangan mendahulukan orang lain. Antum harus bersaing, fastabiqul khairat kata Allah. Berlombalah dalam kebaikan. Tapi itsar itu dalam urusan dunia, mengalah dalam masalah harta, dalam masalah kedudukan, dalam masalah nama baik. Biarlah orang lain yang baik namanya, biar saya nggak apa-apa. Biar orang lain yang terkenal, saya yang sembunyi saja. Saya di balik layar, kamu aja yang tampil di depan. Kamu yang di panggung, saya di belakang layar. Ini itsar dalam masalah duniawi boleh. Tapi kalau duniawi yang berkaitan dengan ukhrawi, nah ini yang sulit mempertimbangkannya. Ini dunia atau akhirat? Masalah tampil gitu, tinggal tampil apa dulu? Tampil dakwah, ini akhirat jadinya. Bisa jadi antum nggak boleh itsar dalam masalah itu. Kalau antum ditunjuk untuk menyampaikan kajian misalnya, jangan didahulukan orang lain, antumlah paling berhak. Karena ini ibadah, ini bagian dari ibadah. Maka jangan dahulukan orang lain, kecuali, nah ini ada pengecualian ya, kecuali antum merasa orang lain lebih berhak, orang lain lebih berilmu misalnya, dahulukan orang lain. Ya, itu ada kaitannya dengan adab terhadap orang-orang yang lebih berilmu, atau termasuk juga upaya untuk menghilangkan hasad ya. Kalau ada sama-sama orang berilmu, kemudian ada satu orang bertanya, mau nanya ke siapa bingung, dua-dua orang berilmu gitu. Maka antum yang salah satu di antara orang berilmu itu boleh mengalah. Fadol, tanyakan kepada beliau. Nanti yang satu juga bilang beliau aja, saling melempar. Begitu kalau tanggung jawab ya, saling melempar. Kalau duit saling berebut. Kalau di balik itu ada udang, itu saling berebut gitu. Tapi kalau orang yang itsar sesungguhnya justru udang itulah yang dilempar ya. Ada dunia itulah yang ditakuti. Tapi kalau pahala di balik itu yang direbut. Kalau memang soal pahala nggak mau mengalah. Tapi kalau soal dunia, keuntungan duniawi ya, popularitas, kedudukan, kepemimpinan dan sebagainya, mengalah. Itulah itsar yang dimaksud. Inilah pelajaran itsar yang perlu untuk kita pahami, untuk kita praktekkan. Jadi itsar tidak melulu soal duit ya. Kalau itsar duit tadi sudah kita jelaskan tingkatannya ya, dari sakha, jud, kemudian itsar. Kalau itu sulit, ada itsar bentuk lain, yaitu itsar dalam masalah kedudukan. Antum mengalah soal kedudukan, biarlah orang lain yang menjadi pemimpin, menjadi terkenal dan sebagainya, tidak masalah. Itu itsar juga, dalam rangka menjaga hati agar tidak mencintai apa? Popularitas. Itu bagus. Kemudian syurut hadan nau minal itsar, syarat
jenis yang ketiga ini ya dari itsar. Jadi itsar dalam masalah selain ibadah, ya anggaplah itsar dalam urusan dunia gitu aja lebih gampang. Itsar dalam urusan dunia ini ada syarat-syaratnya agar menjadi itsar yang benar, yang baik. Yang pertama, alla yudayya 'alal mu'athir 'alal mu'thir waqtahu. Tidak menyanyiakan atas orang yang itsar itu waktunya. Jadi ketika kita mendahulukan orang lain itu, kita tidak terbuang waktu. Apa ini contohnya? Gara-gara kita duluan orang lain malah kita waktunya jadi sia-sia gitu. Ya terserah lah, contohnya macam-macam semua. Intinya orang itsar itu jangan sampai buang-buang waktu lah. Gara-gara kita nggak tampil misalnya, kita jadi buang-buang waktu, nggak manfaat, nggak efektif, nggak efisien umur kita. Jadi manfaatkan kalau itu kebaikan. Jadi Islam itu punya prinsip seperti kata Rasul apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah untuk apa-apa yang bermanfaat bagimu. Bahkan dalam kata ihris ini tersirat makna apa? Untuk mengambil yang paling bermanfaat, untuk bersaing dalam meraih manfaat, tidak rela dengan kerendahan. Ihris itu mengandung makna ambisi, ya, ambisius yang luar biasa dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, alla yatasabbaba fi ifsadi halihi, tidak menyebabkan rusaknya keadaannya. Gara-gara mendahulukan orang lain soal makanan misalnya, dia jadi rusak, jadi kelaparan, jadi sakit. Dia punya sakit mah, dia kasih ke orang lain, malah pingsan, malah sakit, malah ambruk, malah dirawat. Ini bahaya, jangan sampai. Itsar silahkan, tapi jangan membahayakan diri kita, jangan merusak keadaan kita sendiri. Yang ketiga, alla yahdima lahu dinahu, tidak merusak agamanya, jangan sampai merusak agamanya. Kemudian yang keempat, alla yakuna sababan fi saddi tariqi khairin 'alal mu'thir, jangan menjadi sebab untuk menutup jalan kebaikan. Gara-gara memberi kesempatan pada orang lain, malah apa? Kita tertutup pintu kebaikannya. Gara-gara ngasih makan orang lain, kita jadi nggak kuat untuk bekerja karena makanannya habis misalnya, lemes. Jadi kebaikan tertutup. Jadi begitulah intinya ya. Itsar tapi harus mikir. Kita juga bisa melakukan pekerjaan lain yang lebih bagus kalau kita tidak terlalu itsar gitu maksudnya. Itsar boleh tapi jangan keterlaluan sampai kemudian membuat kita terbengkalai dari kebaikan-kebaikan. Gagal melakukan kebaikan yang lebih besar, lebih banyak. Kemudian yang kelima, alla yamna 'alil mu'thir waridan, tidak menghalangi bagi orang yang itsar tadi apa yang datang. Wallahu alam, saya enggak jelas ini. Apa ini yang datang? Ya, itu diantara syarat-syarat dalam itsar dalam masalah dunia ya. Intinya kalau bisa disimpulkan di sini semua tidak memudaratkan kita, tidak menghalangi kita dari kebaikan. Kalau itsar sampai membuahkan keburukan atau menghalangi dari kebaikan, maka ini tidak disyariatkan. Kemudian yang kedua, pembagian itsar ditinjau dari pendorongnya atau pencetusnya. Tadi pembagian itsar berdasarkan apa?
kaitannya atau objeknya. Ada itsar kepada Allah, ada itsar kepada makhluk. Dan itsar kepada makhluk ada 3 hukum: haram, makruh, sama mustahab. Nggak ada yang wajib ya, perhatikan. Itsar tuh nggak ada yang wajib, itsar pada makhluk. Yang itsar wajib tuh pada Allah. Sebagian itsar pada Allah itu wajib ya. Dalam melakukan kewajiban tentu wajib. Meninggalkan yang haram juga wajib. Sekarang itsar dari segi pencetusnya atau pendorongnya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, makan al-ba'itsu ilaihi al-fitrah wal gharizah. Apa yang pencetusnya adalah fitrah atau gharizah. Gharizah itu ya fitrah, tanaman dari lahir gitu. Tertanam sejak lahir. Kalladzi yakunu 'indal aba'i wal ummahati wa ashabil 'ishqi. Seperti yang ada pada bapak-bapak dan ibu-ibu dan orang yang sedang jatuh cinta, ashabul 'ishq. Jadi sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta itu mudah untuk mendahulukan orang lain, secara fitrahnya begitu. Jadi kalau kita mencintai seorang, kita akan mendahulukan orang itu pasti. Makanya kalau suami mendahulukan istrinya dalam kepentingan-kepentingan duniawi, berarti itu suami cinta istri. Tapi kalau suami suka rebutan sama istri, rebutannya serius, nah itu berarti suaminya kurang serius mencintai istri. Kalau rebutannya canda enggak masalah. Rasul juga rebutan ya dengan Aisyah. Rebutan apa? Air ketika mandi. Rebutan, berebut untuk apa? Mandinya dengan rebutan menggayung airnya. Kata Aisyah, sisakan untukku. Jadi aba wa ummahat, bapak-bapak dan ibu-ibu, maksudnya kepada anaknya. Orang tua itu pasti mendahulukan anak daripada orang tua ya. Coba kalau sama-sama haus, ibunya mau minum, anaknya nangis, kehausan, pasti anaknya dikasih. Belum menangis pun sudah tanya dulu, nak mau minum enggak? Enggak, ya sudah ibunya minum. Itu orang tua ke anak begitu. Makanya sebenarnya akhlak itsar ini, bayangkan antum bisa itsar kalau antum bisa membayangkan semua orang selain antum itu anak antum gitu. Bisa nggak gitu? Jadi itulah orang yang akhlaknya akan mulia. Menganggap orang lain itu anaknya, bahkan cucunya. Antum lihat bagaimana kasih sayang kakek kepada cucu kesayangannya. Luar biasa, semua didahulukan. Nah begitulah. Bayangkan kalau bisa begitu kepada semua orang, antum menjadi orang yang paling tua ya. Gitu kesimpulannya. Semua jadi cucu antum. Secara apa? Secara jiwa tapi bukan secara usia. Usia boleh lebih tua, tapi jiwanya bisa jadi masih anak-anak ya. Karena suka apa? Suka berebut. Ciri-ciri anak-anak apa? Suka rebutan. Coba antum lihat. Kakak beradik atau kembar kasih mainan satu, pasti berebut. Anak kecil bawa mainan kemudian manggil kawannya, jadi berebut nanti. Anak-anak yang suka berebut siapa? Anak-anak. Makanya kalau orang sudah tua, sudah beruban, kok masih suka rebutan, itu mentalnya masih anak-anak, belum dewasa ya. Rebutan apapun masalah dunia, belum dewasa. Makanya kalau kita belajar itsar itu jauh sekali dengan mental orang yang suka rebutan. Jauh sekali. Belajar sakhok dulu itu. Sakhok aja nggak ngerti apalagi mau itsar ya. Jadi itsar ini betul-betul membuat seorang itu tidak lagi mencintai dunia ya. Dia lebih mencintai akhirat. Sudahlah mengalah untuk urusan dunia. Silahkan ambil dunia, saya mengejar akhirat. Begitu orang itsar. Ambil ini harta, saya ambil pahalanya. Begitu. Itu orang itsar. Karena orang itsar itu orang zuhud.
Orang yang lebih memilih sesuatu yang lebih baik daripada yang dia lepaskan. Dia lepaskan umpan, dia dapat ikan yang lebih besar. Itulah orang itsar. Ya. Lepaskan dunia karena mendapatkan apa? Akhirat, mendapatkan surga, bahkan ridha Allah yang lebih besar. Makanya akhlak itu enggak ada atau enggak bisa dipisahkan dengan apa? Dengan iman, dengan akidah. Orang yang kuat imannya akan kuat akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Begitu, otomatis. Kalau akhlak kita belum bagus, memang tanda imannya masih lemah. Kalau kita suka berebut, memonopoli, menguasai dunia, ya, itu akhlaknya masih, imannya masih lemah. Kalau ahli iman enggak berebut dunia, ya, tidak akan memperebutkan dunia. Dia akan mengalah untuk soal dunia. Kecuali tadi syaratnya ada 5 tadi ya, ingat ya. Kita boleh mengalah dalam urusan dunia, tapi dengan 5 syarat tadi, perhatikan. Jangan sampai membuat kita terbengkalai dari kebaikan. Jangan sampai menghalangi kita dari kebaikan yang lebih besar. Misalnya kita lihat ada masalah kepemimpinan nih. Yang berpeluang untuk menjadi pemimpin antum sama 2 orang calon lagi misalnya. Dan antum lihat, ini dunia nih, saya ngalah aja. Tapi kalau antum ngalah, antum lihat 2 calon lagi itu jelek semua, jahat bahkan. Maka antum enggak boleh itsar. Ya, tidak boleh itsar dalam hal itu. Jadi melihat, kalau itsar membawa mudarat, maka jangan itsar. Kemudian yang kedua ya, makana ad-dafi' ilaihi huwal iman. Itsar yang pendorongnya adalah iman. Wa hubbul khair, dan cinta kebaikan, lil ghair, untuk orang lain, ala hisabin nafsi, dengan tanggungan jiwanya, jadi jiwanya yang menanggungnya. Wa maladzatiha, dan kelezatan jiwanya pun dikorbankan. Wa mustahiyatiha, dan apapun yang diinginkan oleh nafsunya dia korbankan. Ini karena iman. Ini itsar yang istimewa nih. Kalau yang pertama cuma fitrah ya, orang tua ke anak pasti itsar. Tapi bagaimana kita ke orang lain, bukan siapa-siapa, enggak kenal, ketemu di jalan, orang asing, orang luar negeri bahkan enggak kenal, tapi ngerti dia muslim, mendahulukan dia, masya Allah. Ya, ini karena iman. Ini yang istimewa. Wahwa itsarun yu'tamadu ala muhakamatin mantikiyatin salimatin. Dan dia adalah itsar yang bersandar kepada penguasaan atau kekuasaan hati yang selamat. Wa ya'tamidu ala atifatin imaniyatin aqilah, dan bersandar kepada perasaan iman yang berakal. Ya intinya iman lah. Itsar karena iman, itsar karena dorongan iman. Ini yang diajarkan dalam Islam. Ini yang kita pelajari dan ingin kita praktekkan. Kemudian apa faedah dari itsar? Yang pertama, masuk ke dalam pujian Allah Ta'ala, dan mereka termasuk orang yang beruntung. Nah ini yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr tadi ya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kemudian yang kedua, al-itsar tariqun ila mahabbatillah, jalan menuju cinta Allah. Jadi orang yang berani itsar, dia berani dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memaparkan diri untuk dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, merealisasikan kesempurnaan iman. Jadi tidak akan pernah mencapai bir yang sempurna sampai kita mengorbankan apa yang kita cintai. Sempurna iman kalau sudah berani begitu. Bukan cuma sekali, tapi ya udah menjadi karakter terus menerus gitu, masya Allah. Kemudian yang keempat, itsar akan membimbing hamba, mengendalikan hamba
kepada yang lain dari akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau orang udah punya itsar, ya udah semua kebaikan akan ngikut. Karena mendahulukan orang lain intinya. Prinsipnya akhlak mulia itu karena kita berani apa? Memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Lebih mendahulukan kesenangan untuk orang lain dalam masalah apa? Duniawi. Kemudian yang kelima, itsar jalibun lil barakah, menghasilkan keberkahan dalam harta dan seluruh kepemilikan. Harta kita, entah itu makanan, minuman, pakaian, apapun menjadi berkah. Kenapa? Karena kita dahulukan orang lain. Dalam segala kepemilikan, kita punya kendaraan, kita punya rumah, dahulukan orang lain. Ya, Masya Allah kalau bisa begitu kan. Ada orang punya mobil, jarang dia make, yang make orang lain terus. Itsar. Karena dia cari pahalanya. Sebagian orang beli mobil banyak-banyak, dipakai banyak orang, tapi rental. Nah itu keuntungannya banyak duniawi. Nah sekarang kalau itsar keuntungannya di mana? Ukhrawi, pahala. Bisa antum beli mobil banyak-banyak untuk dipinjam-pinjamkan gitu. Ya kalau antum kaya raya bisa. Kalau orang miskin nggak bisa beli satu mobil pun ya. Silakan. Makanya punya harta itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mumpung Allah beri kekayaan, besok kalau udah miskin nggak bisa lagi. Kemudian yang keenam, adanya itsar dalam masyarakat itu adalah bukti adanya hissi ta'awun, indra kerjasama, tolong menolong. Maksudnya apa sih? Ya pokoknya adanya kerjasama gitu. Jadi kalau itsar itu ada dalam satu masyarakat, itu pasti di masyarakat itu ada kerjasama, ada tolong menolong, ada takaful saling menjamin, ada solidaritas, ada cinta dan lain sebagainya. Pokoknya masyarakat yang indah kalau semuanya saling mengalah untuk orang lain dalam urusan duniawi. Indah sekali itu masyarakat begitu. Mulai dari masyarakat keluarga lah. Kita punya keluarga saling mengalah, kakak beradik saling mengalah. Ya, itu indah sekali. Sebaliknya masyarakat yang kehilangan itsar pasti akan menjadi masyarakat yang rakus, buas, rebutan ya. Seperti masyarakat anjing dan kucing dan tikus ya. Macam-macam. Masyarakat hewani itu masyarakat rebutan. Masyarakat anak-anak kecil yang suka rebutan. Penghalang-penghalang untuk diraihnya sifat itsar, dan saya kira masih panjang pembahasannya, tidak cukup waktunya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya. Sarana untuk meraih itsar. Ada yang ditanyakan mungkin? Tidak ya, sudah sangat jelas ya, karena memang ilmu yang gampang sekali ya. Cuma prakteknya aja yang susah ya. Teorinya gampang insyaallah. Cuma prakteknya kita berlatih. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita semuanya untuk menjadi ahli al-itsar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.